di tembok itu bawahnya langsung blank gitu ya, langsung blank rata begitu ya. Jadi seolah-olah dia mau lompat di lantai 3. Ya, tahu ada perempuan gitu ya, rambut segini gitu ya, itu berdiri ngeliatin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gue Epe di Anomali. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu gue sempet cerita tentang pendakian gue di Gunung Slamet via jalur Bambangan dengan abang gue ya, dan beserta kawan-kawannya gitu. Nah di situ dikisahkan gue bertemu dengan seorang perempuan ya, yang menangis di lereng Gunung Slamet sambil pegang bapaknya gitu ya. Jadi bapaknya itu yang jatuh dari sekitaran lereng Gunung Slamet ya, kemudian dia berdarah. Sementara omnya itu turun ke bawah mencari bantuan untuk evakuasi bapaknya ini. Nah, qadarullah, entah skenario seperti apa ya, tiba-tiba begitu gue masuk kuliah ya, di awal-awal semester gitu ya, ternyata gue kembali dipertemukan dengan perempuan ini gitu ya, yang ternyata kita satu kelas di satu jurusan yang sama. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan cerita ya, gue nggak lupa ngingetin ke teman-teman semua gitu ya, kami para kru dan tim di Anomali untuk bereksplorasi di dunia maya dan sosial media, kita pakai jaringan internet dengan provider Ulisnet ya, dari PT Ulis Net Media Solusindo, yang cakupannya itu meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Dan untuk mengecek ketersediaan wilayah mana aja sih yang jangkauannya gitu ya, bisa langsung kunjungi di website ulisnet.co.id. Nanti ada di deskripsi gue sematkan ya. Jadi di kampus ya, gue satu kelas itu 79 orang ya, gue anak teknik. Jadi dari 79 orang ini perempuannya cuma 3 orang. Dan lucunya, tatkala ospek ya, sama-sama mahasiswa baru gitu ya, nah di sela-sela kita ngobrol sambil menanti waktu acara orientasi mahasiswa, nah gue sempat bercerita tuh tentang hobi gue naik gunung gitu di SMA. Kemudian begitu gue cerita tentang pertemuan gue di Gunung Slamet gitu dengan seorang perempuan yang tadi gue ceritakan gitu, karena itu salah satu cerita favorit gue ya kalau gue cerita ke teman-teman gitu ya, tentang pengalaman pendakian gue di masa-masa awal gitu ya. Secara nggak sengaja gue bercerita, ternyata lawan cerita gue adalah orang yang gue temuin beberapa tahun yang lalu di Gunung Slamet ya. Jadi teman-teman, namanya Indri. Suatu ketika kita lagi nongkrong bareng nih ya, di satu tempat, kami menyebutnya Plaza. Jadi tempat ini letaknya tuh di depan lab komputer. Dan ini adalah tempat favorit kami para mahasiswa dan para aktivis kampus ya, untuk nongkrong di sana gitu ya, sana. Selain di sekretariat gue sendiri di yang lokasinya di belakang kampus ya. Nah, hari itu gue ajak Indri dan beberapa kawan ya untuk nongkrong bareng sama teman-teman Mapala gitu. Karena di Mapala gue tuh kalau untuk satu kegiatan ya itu hanya boleh untuk para anggotanya saja gitu ya. Tapi kalau kita nongkrong itu semua tuh bebas gitu ya, nggak termasuk dari UKM itu sendiri gitu ya. Kadang-kadang dari anak band atau anak bola itu ngumpul bareng di sana. Dan kita punya yang namanya simpatisan. Jadi simpatisan ini adalah kawan jalan gitu ya, kawan jalan saat pendakian tapi tidak tergabung di keanggotaan UKM gitu ya. Nah saat itu tuh
kebetulan banyak sekali gitu ya para simpatisan yang ikut nongkrong di sana. Nah, salah satu simpatisan ada yang namanya Teresia. Kalau ini apa sih namanya, militan ya kalau kita bilang ya. Setiap kita ngadain kegiatan dia selalu ikut, tapi dia nggak mau untuk jadi anggota. Nah, saat itu Teresia ikut nongkrong gabung pada waktu itu ya. Jadi malam itu tuh kita bercanda atau gitaran atau segala macem ya, ceng-cengan gitu ya. Itu kayak nggak ada filter ya, teriak-teriak apa segala macem. Bahkan security pun nggak berani negur. Gimana mau negur ya? Bahkan mereka malah ikut nongkrong bareng gitu, saking asiknya tongkrongan ya pada waktu itu ya. Di sela-sela kita nongkrong itu, kurang lebih sekitar jam 9, setengah 10-an gitu ya, malam gitu ya. Jadi gue inget banget ya teman-teman ya, pada waktu itu kita bersenandung gitu, lagu favorit kita ya, itu dari Sheila on 7 ya, yang judulnya Kita gitu ya. Itu mantap banget itu pada waktu itu ya, teman-teman juga pasti tahu ya. Jadi setelah kita nyanyiin lagu Kita gitu ya, kemudian lanjut lagu Dan, terakhir biasanya Sevilla gitu. Itu lagu-lagu favorit ya, buat ceng-cengan kalau misalnya ada yang patah hati atau yang baru jadian gitu ya. Oke. Jadi malam itu sekitar setengah 10, pas saat kita lagi nyanyi lagu Sevilla, tiba-tiba Teresia tuh diem. Terus tiba-tiba dia tangannya nunduk begini nih, dia pegang itu, dia nunduk begini. Nah kita kaget dong ya, tapi lagi-lagi kita bercandain gitu. Lu kenapa Teh? Lu kebawa suasana ya dengan lagunya gitu. Nah, kita bercandain tuh dia kan, tapi dia nggak ada respon tuh. Dia tetap begini aja. Terus nggak lama dia teriak gitu, nggak mau gitu ya. Tiba-tiba bangun, terus lari dia ke arah lorong. Ya, gue pikir dia mau ke sekretariat gitu kan, tapi larinya itu kayak tergesa-gesa gitu ya. Nah, jadi teman, di plaza menuju ke sekretariat gue yang di belakang kampus itu, kita melewati lorong-lorong kelas gitu ya. Di sebelah lorong itu ada satu ruangan laboratorium tempat anak-anak teknik ya, untuk praktikum. Nah, sebelah kanannya itu ada UKM, ada sekretariat UKM BEN. Nah, di depan UKM BEN itu ada tangga ke atas ya, menuju ke lantai 3. Nah, kalau malam itu di lorong itu penerangan itu nggak begitu maksimal ya. Kadang-kadang ada lampu mati gitu ya. Jadi suasananya juga agak creepy gitu. Jadi teman, dari plaza menuju ke sekretariat gua di belakang kampus itu mau nggak mau kita harus ngelewatin lorong itu gitu ya. Nah, nggak lama si Teresia lari, tiba-tiba Indri bangun. Nah, Indri bangun langsung ngejar Teresia nih. Gak lama ada satu kawan gue juga yang akrab banget sama gue ya, namanya Jono ya. Gue sering bercerita tentang Jono ya di channel-channel gue yang lain gitu. Nah, si Jono ini ikut ngejar gitu ya. Jadi Teresia lari, kemudian Indri bangun ngejar Teresia. Nah, kemudian si Jono bangun nih. Nah, kita yang lagi asik gitu, beberapa kawan sih nggak peduli gitu ya. Jadi itu hal-hal yang biasa gitu kan. Cuma kan karena gue ngelihat, karena gue ngajak Indri pada waktu itu ya, akhirnya gue juga penasaran ya, gue ikut bangun gitu. Ini kenapa sih Indri tiba-tiba lari ke arah Teresia gitu. Dan yang lebih bingung lagi ya, kenapa Teresia tiba-tiba bangun terus kemudian lari. Nah, akhirnya gue susul tuh. Nah, pas begitu gue sampai lorong, suasana kan gelap banget ya teman-teman ya, yang tadi gue bilang ya, penerangan di situ nggak maksimal gitu. Saat gue ada di depan lorong itu, gue lihat Teresia itu didorong sama si Indri gitu ya, pakai tangan gini ya, pakai tangan siku gitu, didorong di depan ruangan laboratorium. Jadi
gue tiba-tiba flashback gitu ya pada saat, jadi gue keingetan pada saat ospek gitu ya. Jadi kita kalau lagi di ospek kita sama senior kan suka gimana ya, suka agak-agak ekstrim gitu ya. Kadang-kadang kita didorong, suruh push up gitu ya. Nah, suasana gue lihat seperti itu gitu. Jadi pas gue lihat si Indri itu sedang dorong Teresia ke arah ruangan lab, ya gue spontan kaget gitu ya. Ada apa ini? Pas gue samperin, pas gue mendekati ke arah Teresia, tiba-tiba si Jono anehnya gitu, dia nahan gue. Stop Gus, kata dia, lu di situ aja. Gue bingung dong, ini ada apa ini gitu. Dan di situ si Indri itu teriak-teriak, jadi seolah tuh kayak marahin Teresia gitu. Nah, gue makin bingung dong. Jadi gue lihat Teresia itu didorong sama Indri gitu ya. Kemudian ada sedikit maki-makian gitu ya. Nah, gue pikir mereka itu ada masalah gitu ya berdua ya. Nah, akhirnya gue diem, gue ngikutin apa kata si Jono, tapi gue masih penasaran gitu. Nah, ketika Teresia itu didorong sama Indri yang ke arah tadi yang gue bilang di depan ruangan lab, tiba-tiba lagi-lagi si Teresia itu jongkok sambil megang kepala gini, sambil nggak mau gitu, nggak mau. Maksudnya apa gitu ya? Gue sendiri nggak paham ya waktu itu ya. Begitu si Indri tiba-tiba narik lagi. Jadi tatkala si Teresia itu jongkok ya sambil teriak-teriak nggak mau gitu. Nah, tiba-tiba si Indri itu balik natap gue ya. Dengan tatapan yang gue nggak pernah rasain, yang gue nggak pernah lihat itu sebelumnya gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak natap tajam gitu ya, muka bete gitu, kayak marah gitu sama gue. Agak creepy gitu suasananya ya. Nah, kemudian tiba-tiba Teresia itu bangun dan dia langsung lari tuh, naik ke lantai 2. Ya, spontan gue kejar ya, karena malam itu suasana emang sepi banget ya. Jadi nggak ada lagi yang nongkrong sekalian kita tuh anak-anak UKM gitu ya. Dan banyak kan nongkrongnya di plaza gitu ya, yang sekitaran sekretariat dan lorong itu nggak ada. Bahkan anak band juga sepi pada waktu itu, entah mungkin ada acara atau apa gitu ya. Nah, begitu Teresia tuh naik ke lantai 2 ya, nah, kita kejar tuh. Jadi teman-teman, di depan lab itu yang tadi gue bilang kan ada studio band gitu ya, yang sekretariat band itu sendiri gitu. Nah, di depannya itu ada tangga menuju ke lantai 2, dan itu sama ya, gelap juga gitu ya. Pokoknya penerangan di malam itu tuh benar-benar minim penerangan gitu ya. Jadi kita kejar tuh. Jadi si Indri tuh lari ngejar si Teresia, kemudian Jono, nah terakhir gue tuh. Nah, sampai di lantai 2, ternyata Teresia nggak ada, dia naik lagi ke lantai 3. Jadi teman-teman, kampus gue itu 3 lantai ya, kampus lama ya. Itu 3 lantai. Nah, di atas itu ada ruangan hall, tempat biasanya kalau misalnya kampus tuh ngadain acara apa ya, kayak anniversary atau rapat umum dengan para mahasiswa gitu ya. Nah, di belakang hall itu ada ruangan tempat UKM bola, tempat UKM bola basket ya, dan UKM volley gitu ya. Jadi lebih tepatnya ruangan olahraga gitu ya. Nah, sementara tempat itu ramenya di waktu-waktu tertentu ya, apalagi kondisi malam itu emang benar-benar sepi ya, sepi, gelap gitu. Nah, begitu kita kejar, pas sampai gua di di anak tangga terakhir yang di lantai 3, itu lagi-lagi gue ngeliat Teresia itu di depan ruangan hall yang tadi,
Dia tuh sambil buka-buka apa sih engsel pintunya gitu ya, sambil gedor-gedor. Jadi seolah-olah dia pengen masuk ke dalam itu. Jadi gedor-gedor sama dia, duk gitu. Nah, gak lama gue liat Indri. Jadi gue liat Indri itu tiba-tiba narik bahunya Teresia, kemudian dibalikin gini, set gitu kan. Terus didorong lah Teresia, dorong lagi lah dia ke ke pintu hall yang tadi ya. Sementara kan hall itu kan dikunci ya, ruangan hall dan ruangan olahraga yang tadi gue bilang itu dikunci ya, malam itu ya. Jadi lagi-lagi tuh Teresia ngedorong lagi tuh, ngedorong sambil lagi-lagi dia marah-marah gitu. Nah, marah-marahnya agak aneh ya teman-teman ya. Jadi mirip ospek, tapi dia bilang keluar nggak lu gitu. Keluar nggak lu, kata dia. Gue makin bingung apa yang keluar gitu. Lagi-lagi Teresia jongkok begitu sambil ngeraung-raung, sambil tadi nggak mau. Di sela-sela penasaran gue kayak gitu ya, gue coba untuk nyamper si Teresia dan Indri ya, gue pengen tanya ada apa sih sebenarnya. Tiba-tiba si Jono itu lagi-lagi tuh nahan gue. Jadi kata Jono, lu jangan ikut campur Gus, udah lu situ aja, jangan lu ikut campur, kata dia. Gue bingung. Tiba-tiba si Jono ngomong begitu, si Indri tiba-tiba marahin Teresia gitu. Makin nggak paham gue nih situasinya kenapa gitu ya. Yang tadinya gue pikir ada ribut-ribut kecil, mungkin ada masalah antara Indri dan Teresia, tapi ngapain Jono ikut-ikut gitu ya. Nggak sempat kepikir nih masalah ini nih, masalah asmara nih. Jadi pas saking gue betenya gitu ya, ditahan sama Jono, akhirnya gue kesel juga kan. Sampai gue teriak juga kan, lu pada ngapain sih? Lu tuh apa-apaan gitu. Kenapa Teresia? Nah, si Jono tetap bersikeras gitu, lu jangan ikut campur. Nah, dikala konfliknya antara si Indri dan Teresia itu yang tadi gue bilang ya, sempat gue lihat beberapa kali tuh Teresia tuh ditampar gitu ya sama si Indri. Begitu jongkok, suruh bangun lagi, terus tampar. Lagi-lagi dia teriak gitu, keluar nggak lu? Nah, gue makin rasa penasaran gue dan bingung gue makin tinggi gitu ya. Akhirnya gue kesel gitu, gue dorong lah si Jono. Gue mau narik si Indri. Nah, begitu gue mau narik si Indri, tiba-tiba Indri balik. Terus dia pegang baju gue begini, kayak baju gue tuh ditarik gitu ya. Terus tiba-tiba Indri nunjuk-nunjuk gue, lu jangan ikut campur, katanya. Gue kaget ya. Jadi dengan tatapan yang tajam, matanya merah gitu ya, dan gue lihat bukan Indri di situ. Gak pernah gue lihat Indri yang kayak gitu ya. Yang biasanya tuh dia suka bercanda atau ceng-cengan gitu ya. Tapi hari itu dia bener kayak kayak orang-orang marah di ubun-ubun gitu ya. Gue ngerasain kayak gue diajak ribut gitu ya. Kayak senior gue tuh gue sedang dimapras juga. Jadi lagi-lagi Indri tuh bilang, sambil nunjuk ya ke muka gue, lu jangan ikut campur, lu di situ aja gitu, biar gue yang ngurusin ini, kata dia. Ngurusin apa? Nah, ketika Indri sambil marah-marah gitu, Teresia ini terlepas ya. Nah, tiba-tiba Teresia itu berlari ke arah ujung lorong yang di lantai 3 itu. Jadi teman-teman, posisinya itu, jadi kampus gue tuh posisinya di depan ruang-ruangan itu kayak ada tembok ya, ada tembok itu yang cuma segini gitu ya. Jadi ini lantai 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu kan lorong-lorong kelas gitu ya. Nah, di tembok itu bawahnya langsung blank gitu ya, langsung blank rata begitu ya. Nah, gue lihat itu Teresia tuh lari ke arah tembok itu,
Terus tiba-tiba kakinya tuh ngangkat gitu, ngangkat seperti mau lompat ya. Jadi kaki kanannya itu udah di atas tembok. Nah akhirnya spontan, panik lah gue gitu. Gue bilang, Teresia, gitu. Gue sambil teriak ya, woi, ngapain lu gitu. Akhirnya gue tepis si Indri, gue dorong gitu ya. Gue lari lah ke arah Teresia itu. Jadi teman-teman ya, kakinya udah setengah ke atas gitu ya, kayak naik gitu. Jadi seolah-olah dia mau lompat di lantai 3. Asli gue panik banget ya pada waktu itu ya. Akhirnya gue tarik lah Teresia kan, gue tarik terus gue jatuhin ke bawah gitu ya, ke sudut tembok tadi. Tiba-tiba Teresia tuh ngeliat gue dengan matanya merah gitu ya. Dan gak lama dia tertawa ya. Jadi ketawa yang bukan yang bukan Teresia gitu ya. Jadi tiba-tiba dia ketawa kayak ketawa kuntilanak gitu ya. Gitu. Wah nih gue udah jauh nih gitu. Jadi tiba-tiba gue merinding ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah gue spontan itu. Oke teman-teman, jadi Teresia tuh gue peluk ya. Terus nggak tahu gimana ya, tiba-tiba gue pengen baca-baca sesuatu ya. Jadi begitu gue peluk, gue bacalah sebisanya gue ya. Gue baca Al-Ikhlas, gue baca An-Nas ya. Nah yang heran ya, tiba-tiba Teresia itu teriak. Jadi apa ya teman-teman, mirip di film-film Susana jadi. Jadi begitu lu bacain ayat-ayat suci gitu ya, teriak panas gitu, udah gitu, sambil ngejambak rambut gue gitu. Jadi nahan gue untuk gue supaya stop bacaan gue gitu. Dengkulnya kayak lemes ya, asli. Jadi ya teman-teman, nih pengalaman pertama gue ya ketemu yang seperti ini gitu. Jadi saking takutnya gue juga gitu ya, gue terusin bacaan gue sambil gue peluk gitu, kencang banget ya. Nah tiba-tiba Teresia terdiam gitu ya. Setelah dia teriak panas udah gitu, sambil jenggut rambut gue tuh, sambil kayak mau jedukin gue ke tembok gitu. Teresia itu terdiam. Nah tiba-tiba Indri nyamperin gue tuh. Indri nyamperin gue tapi nggak ada reaksi nih. Indri cuma ngeliatin doang nih. Si Jono juga di ujung lorong juga sama juga gitu ya. Tapi nggak ada tindakan dari mereka. Tiba-tiba Teresia bangun. Kesan situasi pertama setelah dia bangun tuh dia langsung nonjok gue. Jadi muka gue langsung tonjok, cuk gitu kan. Sambil dia bilang, lu ngapain gue Gus gitu. Lu ngapain gue nih? Gue kaget dong. Udah, akhirnya gue lepas gitu kan. Akhirnya gue lepas aja, Teresia jatuh aja gitu kan. Sambil dia bilang, kenapa gue ada di sini gitu. Nah singkat cerita, di tengah sadarnya Teresia gitu, si Indri cuma berdiri doang gitu, berdiri kayak ngeliatin gue. Tapi tatapan matanya masih ini ya, masih creepy kalau gue bilang ya. Mata merah gitu, tajam natap gitu, sampai muka bete, soalnya pengen marah gitu ya. Jadi muka-muka orang yang pengen ngerobek apa gitu, yang pengen ngebantai sesuatu ya. Sambil tangannya di kepala gitu. Nah itu pertama kali gue ngeliat situasi Indri seperti itu ya, yang gue nggak pernah ngeliat sejak gue nongkrong dan ketemu dia di awal-awal pertemuan kita. Akhirnya gue bilang sama Teresia gitu, gak apa-apa teh gitu kan, gue juga gak tahu lu kenapa ya. Nah, akhirnya ya udah si Jono nyamperin, terus ngajak Teresia turun ke bawah, sambil sambil kayak orang bingung gitu, kayak orang linglung Teresia ini. Akhirnya diajaklah ke bawah nih Teresia nih, balik ke tongkrongan ya. Nah tinggallah situ Indri sama gue tuh. Gue penasaran. Akhirnya gue bangun, belum aja gue mau nanya ada apaan sih Indri gitu.
Tiba-tiba Indri bilang gitu, harusnya lu jangan ikut campur Gus, harusnya lu jangan ikut campur, ini urusan gua tadi. Gue bingung maksudnya, gue nggak, gue jangan ikut campur, ini bukan urusan gua gitu. Nah, tiba-tiba Indri balik ya, balik dia langsung turun. Asli itu gue malam itu gue penasaran ya, ini ada apa gitu kan. Apalagi ditambah tadi Teresia tiba-tiba seperti itu ya, kayak di film-film horor Susana gitu ya. Gue yakin sih itu, gue yakin pada waktu itu kesurupan sih. Cuma gue nggak ngerti nih apa hubungannya si Indri dengan si Jono tadi, dengan Teresia ini. Nah begitu mereka turun balik lagi ke arah plaza ya, ternyata Indri nggak ke arah plaza. Tiba-tiba ya dia turun, gue nggak tahu dia kemana. Gue turun, gue balik lagi ke tongkrongan. Nah situ gue ketemu si Jono gitu kan, dengan Teresia dan beberapa kawan yang tadi pada ngumpul gitu. Jadi teman-teman, mereka tuh menyaksikan itu semua ya, situasi itu dia orang pada lihat, cuma mereka tuh diem gitu, entah nggak paham ada apa gitu. Mungkin beberapa ada yang paham gitu, tapi nggak tahu harus bagaimana gitu. Jadi suasana akhirnya hening tuh. Nah, gue turun, gue tanya sama si Jono. Teman-teman juga bingung ya, yang lain juga bingung. Ada apaan sih gitu. Nah, si Jono coba nutupin itu. Enggak, ini mah acting gitu ya. Nah, ada satu kawan gue ya, yang ini ya, yang mungkin agak penasaran juga ya. Kita biasa manggilnya tuh jangkrik. Namanya Jimmy, cuma kita manggilnya jangkrik. Karena dia perawakannya kurus gitu ya, kayak belalang gitu. Nah, gue ngobrol sama si jangkrik gitu, gue ceritain kondisinya. Gue tiba-tiba Indri itu nyetop gue sama si Jono, terus gue disuruh nggak ikut campur. Nah, sementara Teresia di atas tuh teriak nggak mau gitu. Dan begitu gue baca, itu dia teriak panas, jadi kayak orang kesurupan. Itu yang gue ceritain sama si jangkrik ya. Nah sementara Indri gue cari nggak ada tuh. Nah, gue tanya sama si Jono kan, kemana si Indri? Nah, si Jono diem aja sih pada waktu itu ya. Nah ini yang apa sih yang agak-agak lucu ya. Jadi tatkala gue ceritain itu sama si Jimmy jangkrik ya, si jangkrik, dia penasaran ya. Penasaran, dia bilang gitu ya, wah seru nih gitu, ayo kita main Ouija aja di atas gitu. Jadi malah dibikin bercandaan. Akhirnya situasi akhirnya gue nggak ini ya, nggak apa sih, nggak nimpalin gitu ya. Lu ada aja lu lagi kejadian kayak gini, lu malah ngajakin main Ouija ya. Kenapa nggak sekalian lu main tusuk jelangkung ya. Nah akhirnya malam itu teman-teman ya, kita nggak apa ya, karena creepy ya, kawan-kawan gue juga yang lain yang simpatisannya jadi ini ya, jadi agak-agak worried juga gitu. Hari kita mutusin untuk bubar ya. Jadi bubar tuh. Nah, malam itu gue nggak balik ke rumah ya. Jadi setelah bubar, nah gue dan beberapa kawan juga termasuk Jono setelah mengantar Teresia ya. Jadi ada teman juga yang ternyata di tongkrongan itu kan suka juga sama Teresia gitu ya. Nah, dia inisiatif untuk gue aja yang ngantar Teresia, kata dia. Ya udah, akhirnya dia diantar lah sama kawan gue yang tadi tuh. Yang beberapa hari kemudian mereka jadian gitu ya. Nah akhirnya gue, Jono, dan jangkrik itu balik ke sekretariat ya, ke sekre yang di belakang kampus tadi ya, dan beberapa kawan mapala juga yang lain. Nah ada sekitar 2 orang 3 orang gitu ya, termasuk gue dan Jono. Sementara gue masih penasaran nih, si Indri kemana gitu ya. Nah gue tanya si Jono, Jono jawab ya mungkin dia balik ke kosan kali gitu ya. Ya sudahlah gitu kan.
ada rasa penasaran sih sama si Indri ya. Sempat gue tanya sama si Jono, no, kok gue baru tahu, baru ngeliat Indri kayak gitu ya mukanya. Nah, si Jono bilang, ya lu kemana aja, baru tahu hari ini lu, kata. Gue kaget ya, ternyata Jono udah lebih tahu dari gue gitu. Kalau si Indri kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi malam itu kita balik ke sekre dan masih ngobrolin ya tentang suasana yang tadi barusan itu. Nah, yang tadi gue bilang yang si jangkrik ini dia masih penasaran ya, dia tetap maksa tuh, ayo kita main Ouija aja di atas gitu, seru nih, kata dia. Asli gue juga penasaran juga sebenarnya gitu ya. Apalagi dia nantangin, lu takut Gus gitu. Siapa takut, gue bilang, ayo, gue bilang jadi. Nah, akhirnya kita bikin apa ya, kayak lucu sih. Jadi kita ngambil satu papan kecil ya, papan triplek gitu yang bekas bangunan di belakang gitu ya, kan ada bangunan gitu ya di belakang yang banyak kayu-kayu gitu ya, banyak triplek gitu ya. Nah, tiba-tiba si jangkrik ini ngambil triplek, terus sama dia tuh ditulisin huruf-huruf gitu ya, kayak main Ouija gitu kan. Jadi teman-teman tahu Ouija ya. Jadi Ouija itu papan datar itu yang ada huruf-huruf dan angka-angka, terus ada Y dan N gitu ya. Dan cara maininnya itu lu pakai koin nanti lu muterin nih. Nanti Y itu adalah yes, N itu adalah no gitu ya. Ya percaya atau nggak percaya gitu, tapi lucu juga sih. Gue sempet main juga kayak gitu ya. Nah, gue sepakat nih, gue, jangkrik, Jono sama satu kawan gue ini berempat, kita balik lagi ke lantai 3 gitu. Karena si jangkrik tanya gitu, situasinya di mana terakhir lu Teresia mau lompat gitu. Akhirnya kita ke atas ke lantai 3. Bodohnya kita berempat tuh main gitu. Jadi kita lanjut terusin. Setelah situasi itu sekitar 1:30 ya kalau nggak salah ya, udah malam banget, udah agak creepy. Jadi kayak semacam uji nyali gitu. Kita ke atas ke lantai 3, tempat terakhir gue ketemu Teresia di situasi yang tadi gue ceritakan gitu ya. Dan kita main Ouija. Jadi papan itu kita taruh di bawah gitu ya, di lantai gitu. Terus ambil satu koin. Nah, koin itu kita pegang nih berempat. Kemudian si jangkrik mulai nih muter nih, diputerin sama dia kan. Apa ya, gue lupa ya, dia baca kayak mantra-mantra kayak di film-film gitu ya. Gue nggak tahu, gue lupa gitu kan. Jadi koin itu diputer-puter sama dia. Ya nggak percaya sih, gue nggak percaya gitu ya. Karena gue yakin tuh yang gerakin, yang dorong-dorong tangan gue ya si jangkrik gitu kan. Nah, tatkala kita muter-muter kayak gitu, tiba-tiba teman-teman ya, di ujung lorong itu gue kaget ada kayak cewek berdiri itu sambil ngeliat ke kita tuh. Jadi di depan di sudut lorong deket hall ya, yang tangga ya, di atas tangga itu anak tangga terakhir. Kita kaget ya ngeliat situasi kayak gitu ya. Tahu ada perempuan gitu ya, rambut segini gitu ya, itu berdiri ngeliatin kita. Gue kaget berhenti nih, salah berhenti. Ini ada hubungannya nggak sama yang kita mainin gitu ya? Saya sempat berpikir kayak gitu sih. Nah, setelah kita kaget itu ya, tiba-tiba nih perempuan ini jalan merapat ke kita gitu kan. Lu bayangin ya teman-teman ya, udah gelap gitu, ada cewek berdiri gitu kan, tiba-tiba jalan pelan-pelan ke arah kita. Asli suasananya creepy ya, sampai gue ngeliat jangkrik pun takut ya. Dan kita berempat tuh asli takut banget ya. Nah, di tengah takutnya kita sambil ngeliat tuh perempuan datang gitu ya, begitu ngedeket, jadi ternyata Indri. Gitu kan. Jadi teman, ternyata cewek yang ngeliat kita itu ada Indri gitu. Apa yang lu ngapain berdiri situ terus jalan pelan-pelan ke arah kita gitu dengan tatapan tajam seperti yang gue di atas tadi ya. Asli kita kaget semua ya pada waktu itu ya. Apalagi kan sempat si Jono bilang tadi katanya Indri ke kosan gitu ya. Ternyata Indri gak ke kosan.
Dia naik lagi kembali ke lantai 3 tanpa sepengetahuan kita gitu. Tapi entah ngapain dia di sana gitu kan. Ditambah lagi si Indri bilang gitu, lu orang pada ngapain di sini? Mendingan lu orang pada bubar deh. Jangan cari gara-gara, kata dia. Gue makin bingung di situ. Nah, tiba-tiba Indri itu ngelihat ke kanan ya. Tiba-tiba dia nengok ke kanan ke arah ruang hall. Lama dia lari ke sana tuh. Lari seperti si Teresia kondisinya ya. Dia lari ke arah pintu, kemudian dibuka gitu kan, dikunci itu pintu ya. Sama dia gedor-gedor. Jadi soalnya dia mau buka gitu, mau ngedobrak tuh pintu. Nah, gue takut ya. Kita berempat takut ya. Saking takutnya si Jangkrik sama satu kawan gue yang tadi itu langsung lari ke bawah tuh. Nah, tinggallah gue sama Jono tuh masih penasaran di situ kan. Sementara si Indri masih gedor-gedor seolah seperti mau ngebuka tuh pintu itu. Jadi situasinya seperti apa ya? Seperti Teresia ya. Jadi temen apa ya, kayak mirip film film horor apa gitu yang rambutnya segini gitu kan. Si Indri kan rambutnya segini ya. Ya rambutnya panjang sebahu gitu kan. Rada tomboy gitu, dia pakai jeans gitu, celana sobek-sobek gitu. Yang gue inget dia rokoknya mentol ya. Nah, tatkala si Indri itu gedor-gedor tuh pintu ya, kan tadi gue bilang ya, yang tersisa adalah gue sama Jono. Nah, di sela rasa takut dan apa ya, rasa takut dan penasaran ya, gue sama Jono itu lihat-lihatan, terus kita beraniin diri itu untuk ngampirin si Indri. Nah, begitu kita mau ngampirin si Indri ya, tiba-tiba Indri balik lagi ngeliat ke belakang, ngeliat ke arah kita, dan dia lagi tuh ke arah tembok yang tadi Teresia mau lompat ya. Nah, gue khawatir tuh, gue sama Jono tuh panik ya, khawatir si Indri bakal lompat juga gitu. Tapi begitu saat di tembok itu, dia langsung pegang tuh tembok. dia kayak nahan gitu, kayak ngegrep gitu. Jadi dari belakang tuh kayak asli udah kayak film horor apa ya, kayak film horor Jepang gitu ya. Yang dia pegang tembok begitu, itu rambutnya kurai gitu kan, sambil dia ngegrem gitu kan, seperti kayak nahan sesuatu gitu ya. Nah, sementara gue panik ya, gue majuin itu panik, gue lari ke arah Indri, khawatir dia lompat gitu ya. Nah, begitu gue sampai mau dekat nih, pengen gue tarik si Indri gitu. Nah, dia balik lagi, terus dia diem tuh, terus ngeliat kita. Spontan kita berhenti ya, kita berhenti dan seperti tatapan biasa ya, tatapan tajam gitu ya. Dan gue lihat itu seperti bukan Indri ya, yang matanya merah gitu ya, mukanya kayak berubah gitu, kayak jadi creepy gitu. Jadi pas begitu si Indri berbalik ya, ngeliat gue dan Jono dengan tatapan tajam gitu, ya gue spontan berhenti gitu, agak takut juga sih ya. Sementara tiba-tiba si Indri tarik napas gitu ya, terus terdiam sejenak gitu, terus dibilang apa ya, udah Gus gitu. Jadi dia nahan gitu ya, nahan supaya kita jangan deket ya. Nah, gue penasaran sama si Jono kan. Akhirnya gue Jono nyamperin si Indri ya. Gue tanya gitu, lu kenapa sih Indri? ada apaan sih kan? Si Jono diam tuh. Nah, kita bertiga tuh di atas tuh. Terus gue ajak Indri untuk turun. Udah yuk kita turun aja yuk. Lu nggak apa-apa kan Di? Nah, akhirnya si Indri mulai melunak. Nggak apa-apa Gus, gue nggak apa-apa, kata dia. Ya udah kita turun deh. Akhirnya kita turun nih bertiga nih. Kita
Kita turun ke arah sekre gitu ya. Sekre tuh kosong ya? Atau tuh teman gue si Jangkrik sama satu lagi tuh gue nggak tahu dia lari kemana gitu ya. Mungkin dia balik lagi ke kosan. Akhirnya kita bertiga nih di depan sekre. Sementara ada beberapa kawan juga di situ yang tidur-tiduran atau apa gitu ya, nggak peduli dengan keadaan situasi yang kayak gini gitu. Nah akhirnya gue bertiga jalanlah kita ke arah deket musola ya. Jadi teman-teman di sekretariat gue tuh sebelahnya ada apa ya, UKM bersama ya namanya ya. Terus nggak jauh sebelahnya lagi tuh ada musola ya. Ada ruangan kelas gitu tapi difungsikan untuk musola. Nah itu sekretariatnya anak rohis biasanya. Nah disitulah gue duduk bertiga, gue, Indri dan Jono. Bertanya sama Indri, ada apaan sih Indri sebenarnya Indri? Lu kenapa gitu? Lu bisa ngeliat yang gitu-gitu? Banyak macam-macam pertanyaan gue ya. Dan gue baru tahu di situ ya, kalau Indri itu punya kemampuan apa ya sebutannya ya, bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu. Nah Indri melanjutkan ceritanya ya. Jadi dia buka omongan, lu tahu nggak Gus? Jadi si Teresia itu kesurupan. Jadi ada yang masuk ke badannya Teresia. Itu pengen keluar dari kampus. Gue bingung dong maksudnya. Mau keluar dari kampus maksudnya gimana? Jadi teman-teman, ternyata di kampus gue ya, itu ada apa ya, menurut si Indri ya, dia lanjut ceritanya ya. Jadi sosok itu masuk ke tubuh Teresia itu untuk supaya bisa keluar dari lingkungan kampus. Karena lingkungan kampus itu dijaga dengan apa sih, apa yang namanya, di pagar bahasanya. Ada beberapa makhluk-makhluk yang apa sih, yang lebih kuat daripada yang masuk ke badannya Teresia gitu. Jadi sempat si ini tuh cerita ya, ini kali ketiga dia dapatin situasi kayak gitu. Jadi ternyata bukan sekali ya. Jadi ini udah 3 kali dia. Entah yang 2 itu siapa gue nggak tahu ya, dia nggak cerita ya. Ya kita cuma apa sih lebih ke tentang Teresia ya. Jadi teman-teman, sosok itu masuk ke tubuh Teresia itu untuk bisa keluar dari lingkungan kampus. Karena kalau misalnya dia keluar dengan sosok aslinya, itu dia nggak bisa. Itu katanya dijaga gitu dengan sosok-sosok yang lain. Sementara yang masuk ke Teresia itu sosok yang dijadikan budak sama penguasa kampus gitu. Dalam arti penguasa dalam bentuk lain gitu. Jadi untuk supaya dia melarikan diri dari daerah situ gitu, dia harus masuk ke raga manusia gitu, untuk supaya dia bisa keluar. Dan ini sosok yang jahil ya. Si Indri bilang sosok ini susah untuk ibaratnya kalau dibilang sosok yang bengal gitu ya, di lingkungan itu gitu ya. Jadi dia pengen kabur dari lingkungan itu, dan untuk dia kabur dia harus masuk ke raga seseorang gitu ya, mahasiswa, untuk dia bisa keluar. Terus gue makin penasaran gitu. Terus lu ngapain gitu? Lu ngapain dengan sosok itu? Interaksinya apa? Di mana gitu? Jadi sebenarnya si Indri itu mau bantu gitu. Mau bantuin sosok itu. Gak usah lu masuk ke tempat yang lain gitu ya. Biar lu masuk ke badan gue aja. Jadi gue bantu lu untuk keluar gitu. Jadi ternyata Indri itu pengen bantuin si sosok ini untuk bisa keluar dari lingkungan kampus. Cuma lagi-lagi sosok ini bengal kan,
dia nggak mau dengan Indri gitu. Makanya begitu di atas dia suruh keluar tuh. Dan sosok ini dia nggak segan-segan untuk melukai seseorang gitu ya. Makanya yang tadi gue ceritain ya, Teresia tuh hampir mau lompat dari lantai 3 gitu. Jadi entah gimana gitu dia mau lari tapi dia nggak bisa keluar gitu. Mungkin dengan lompat di lantai 3 dia langsung keluar gitu dari lingkungan kampus ya. Gue sempat berpikir seperti itu. Tapi kan ya gimana dengan sosok yang gimana dengan manusia yang dimasukin sama tuh sosok gitu ya. Ya matilah gitu. Gila lu bilang. Ya wallahualam ya, apakah akan seperti itu ya gue nggak tahu juga gitu. Karena nggak sempat Teresia itu lompat, kita udah tarik gitu ya. Ya alhamdulillah seperti itu. Terus gue makin penasaran ya. Terus lu ngapain di atas? Mau masuk gedor-gedor ke lantai ke ruangan hall gitu. Situasinya sama seperti Teresia gitu. Nah dia melanjutkan. Jadi setelah gue merinding ya asli. Jadi setelah gue baca di atas gitu ya, itu sosok itu keluar, kemudian Indri balik lagi itu, masih berinteraksi dengan sosok itu gitu. Nah di tengah dia interaksi, tiba-tiba dikacaukan dengan kita main Ouija gitu. Makanya dia marah-marah gitu. Dia bilang kita jangan cari gara-gara gitu. Parah juga sih gitu. Jadi tatkala dia sudah kompromi dengan si sosok ini ya di lantai yang 3 tadi yang gue bilang ya, yang sebelum kita main Ouija. Nah begitu kita main Ouija, nah sosok ini tiba-tiba lari gitu, lari masuk ke ruangan hall. Makanya dikejar sama dia tuh, dikejar sama Indri, hampir aja dia dobrak gitu kan. Dan dia bilang itu yang ngejar itu bukan gue katanya, tapi sosok lain yang ada di badan dia gitu. Wah gue nggak tahu tuh, gue makin rumit itu, situasi makin rumit ya. Dan gue tanya ke Indri ya, sejak kapan lu bisa kayak gitu? Nanti kita flashback nih, flashback tentang kejadian waktu gue bertemu sama Indri gitu, di beberapa tahun yang lalu di lereng Gunung Slamet ya. Jadi Indri bilang dia bisa seperti itu setelah tragedi kejadian di lereng Gunung Slamet ya, yang waktu bertemu dengan gue dan tim abang gue gitu. Nah kita masih penasaran tuh, terus bagaimana dengan sosok itu yang tadi sempat tadi yang lu di atas, lu berusaha untuk interaksi gitu. Nah Indri melanjutkan ceritanya. Begitu saat yang terakhir gue ngejar dia, setelah dia dobrak setelah dia tuh yang mau masuk ke ruangan hall, nah, tiba-tiba tuh sosok itu kan ketarik sama dia. Entah gimana gue nggak paham juga gitu ya, tapi emang begitu yang disampaikan sama Indri ya. Jadi dia bisa narik sosok itu untuk masuk ke badan dia gitu. Kemudian dia lari ke arah tembok yang tadi yang di ujung. Cuma bedanya kan dia tidak lompat ya, dia coba nahan di situ. Untuk supaya tuh sosok apa ya bahasanya, stay di badan dia gitu ya. Gue juga gak paham ya, asli gue pada waktu gue gak paham itu situasinya gitu ya. Dan gak paham juga apa yang dibilang sama Indri juga gitu. Jadi bagaimana tuh sosok itu untuk masuk ke badan dia dan stay. Kemudian setelah stay, dan dia lah nanti yang membebaskan sosok itu nanti di luar kampus gitu. Jadi walau seperti apa gitu ya cara dia
prosesnya dia mengeluarkannya nanti di luar kampus asli gue nggak paham juga gitu. Cuma setelah kejadian itu ya akhirnya gue pahami satu hal gitu, bahwa Indri ternyata punya kemampuan. Cuma ya agak takut juga ya. Jadi sempat kita tuh menyematkan kata-kata freak sih di dia gitu ya. Jadi bukan indigo sebutannya waktu itu ya, freaks. Oke teman-teman, singkat cerita berapa hari kemudian di kelas juga gue ketemu Indri ya. Situasinya sudah biasa aja, cuma sempat ya beberapa kali gue tanyain gitu kan tentang kejadian yang sebelumnya, itu yang beberapa hari sebelumnya, bagaimana si sosok itu di kemudian harinya gitu ya. Dia bilang dia sudah mengeluarkan, dan bukan cuma itu doang gitu loh, dia udah 3 kali ngeluarin sosok yang dijadikan budak di dalam lingkungan kampus gue gitu, di alamnya mereka gitu ya. Sementara dia nggak mau ngambil konsekuensi untuk ngelawan sosok yang lebih besar yang dibilang penguasa itu sendiri itu. Jadi teman-teman, sejak kejadian malam itu gitu ya, ini yang nanti cikal bakal perjalanan gue nanti sama Indri dengan kemampuannya dia yang seperti itu gitu ya, mendaki gunung-gunung di Jawa Tengah. Oke teman-teman, segitu dulu ya cerita gue kali ini. Sebelum gue tutup, gue mau nyampein sekali lagi ya, kami di Anomali, kru dan tim itu untuk bereksplorasi di dunia maya dan sosial media gitu ya. Kita pakai jaringan internet Ulisnet dari PT Ulisnet Media Solusindo yang jangkauannya itu meliputi Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya. Jadi teman-teman yang domisilinya di sekitaran Jawa Barat ya gue saranin untuk pakai Ulisnet ya, karena kami sudah mencoba, asik, oke banget gitu ya. Untuk lebih lengkapnya ngecek cakupannya mana aja sih Ulisnet ini gitu ya, teman-teman bisa kunjungi langsung ke ulisnet.co.id. Nanti ada nanti gue sempatin di deskripsi ya, teman-teman tinggal cek aja. Oke, gitu dulu untuk cerita gue kali ini. Gue Epe, Anomali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.